Ada bohir-bohirnya juga ada. Bohir-bohirnya ada, ngerti bohir kan? Apa itu Pak? Pengalaman pribadi nih Pak. Saya juga pernah jadi paskibraka nih. Arti kemerdekaan itu adalah di saat kita itu sudah punya kebebasan finansial. Waduh, Gimana? kurangnya duit cuy. Ini bagi Indonesia udah diri sendiri. Generasi 45 Bener-bener. jauh sih, tapi ada. Paling jago di kelereng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi ngapain tuh cuy? Pak Haji. Nongkrong di sini. Apa kabar ya? Baik. Saya Rick Angel, sehat. Alhamdulillah sehat mas. Ini lagi pada ngapain nih? Kopinya udah dingin nih mas. Udah, biasa lah Pak. Kerjaan kantor. Iya nih. Gimana Pak? Nggak kerasa ya udah 17 Agustusan lagi ya. Udah masuk bulan Agustus. Kayak tahun lalu juga kita pas tahun ya ngumpul di sini ya. Betul, cuman itu mas. Tahun lalu masih suaranya COVID. Masih iya benar. Jadi masih ada pembatasan gitu. Baru new normal. Belum full new normal ya. Betul. Gimana Pak Haji? Kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi nggak macet mas kesini mas? Tadi nggak macet kesini? Ya kalau dibilang macet macet selalu. Always macet mas. Udah jauh-jauh nih dari Bintaro ya Pak? Iya dari Bintaro. Oh. Kamu dari mana Rick? Tadi Dari Harapan Indah. ada Parindah. Iya. Dari Rawamangun. Laura bangun masih ya. Ngomong-ngomong, ini kan bulan Agustus nih. Bentar lagi 17-an. Kalau kalian tuh kalau masa-masa menjelang 17-an tuh ngapain aja sih pas perayaannya? Siapa dulu nih mas? Angel kan? Lo apa? Gua dulu. Boleh deh siapa aja, Mbak. Ya lah dulu. Aja dulu. Kalau aku sih ini sih Pak, biasanya kalau sekarang kan udah ini nih nggak COVID nih. Biasanya ada lomba-lomba di kampung. Lomba-lomba. Ada banyak. Kalau dari Bapak sendiri gimana? Ya sama, lomba-lomba juga di RT. Cuman kebanyakan bocil-bocil yang ikut. Yang gede-gede cuma nonton doang. Tapi bapak-bapaknya emang nggak ada lomba sendiri gitu? Nggak ada. Paling masih kecil ya. Kalau pas masih kecil iya. Semua lomba gue ikutin. Coba sih Pak, bapak-bapak ceritain sih dulu gimana? Pak, bapak-bapak yang kecil nih. Ya sama sih kayak di daerah-daerah lain ya. Aku kan kecil besar, lain besar di sini di Jakarta ya. Sama lomba-lombanya ya kayak gitu. Balap karung, Karang pupuk gitu ya. karang terlupuk kayak gitu. Cuman mungkin kalau zaman dulu itu karena belum ada HP ya, belum ada TV swasta. Gue kan Gen X ya. Kaum kolonial ya. Jadi masih guyupnya tuh kerasa di komplek gue tuh kerasa kayak pajak pinang. Maksudnya si RT-nya pengurusnya warganya tuh niat banget gitu loh, bikin acara tuh niat. Bapak pajak pinang tuh kita seru-seruan. Kayak zaman dulu tuh sudah ada iuran-iuran gitu kan mas? Ada iuran. Atau ada tadi? Ya, ada bohir-bohirnya juga ada. Bohir-bohirnya ada, ngerti bohir kan? Apa itu Pak? Maksudnya si penyumbang dana yang besar-besar tuh ada juga. Donatur sponsor terutama lah. Ya sama lah, sama dari kota sampai daerah ya. Tiap 17-an kayak gitu ya ritualnya. Kalau dari Pak Erik sendiri gimana? Oh dari aku kalau zaman kecil sih ya mungkin sama kayak Mas Andi ya. Karena memang di kampung di Jember gitu. Jadi lomba-lombanya memang masih variatif kalau zaman dulu. Bener sih ada balap karung, ada makan kerupuk, terus kalau yang buat dewasa-dewasa itu ada yang gaplek kan, terus ada yang panjat pinang dan lain sebagainya masih seru. Cuman kalau sekarang ini di mana? Saya kan tinggal di Harapan Indah tuh. Lomba-lomba yang kayak misalnya panjat pinang itu udah nggak ada tuh. Jadi anak-anak itu rata-rata lombanya buat anak-anak. Pun misalnya buat orang dewasa paling catur, gaplek gitu. Jadi tingkat keseruan gue sih nggak naik zaman dulu kali ya mas ya. Buat zaman dulu tuh kan ya kalau panjat pinang sampai jatuh, pandai ketawa gitu. Beda sih. Zaman dulu tuh sampai kalau niat banget ya, RW gue tuh selalu ngadain panggung tuh nggak ada. Betul. Dia di APT, ini kan apa namanya? Ada yang main ada yang pengacara nyanyi. Tapi itu biasanya udah akhir-akhir nih.
Iya, pas puncak acaranya. Nanti ya menang-menang lomba hadiah dapat hadiah dipanggil tuh gitu betul. Sama sih berarti ya. Mama lomba kasti cuy model gua. Kalau sekarang ini nggak sih Pak, masih banyak nggak sih di tempat Bapak udah ada acara nggak? Sudah mulai. Jadi Sumbangan tuh sumbangannya beredar dulu tuh sumbangannya. Biasanya sumbangan tuh 1 bulan sebelum tuh. Ya seikhlasnya sih ngomongnya. Cuman karena memang dari pengurusnya, kalau saya ya, dari pengurus RW-nya dulu bikin sumbangan langsung 500.000. Nah itu akhirnya kan warga-warga ini malu kulit harus sedikit malu akhirnya. pancingannya gede banget lihat. Betul benar. Itu sih biasanya. Kalau dulu sih beda. Kalau di sini paling berapa ya? Sekitar walaupun itu ya sekitar 10-15 tahunan yang lalu lah. Sekarang tuh paling nyumbang 200.000, 300.000. Zaman dulu saya pada waktu di kampung masih 10.000, 20.000 gitu. Beda banget memang. Tapi kita bersyukur ya tinggal di Indonesia tuh bersyukur banget. Artinya kalau aku lihat, aku pernah nonton YouTube channelnya orang-orang negara tetangga lah ya. Itu kalau setiap perayaan kemerdekaan itu nggak segenggam gembitanya orang Indonesia yang rayain kemerdekaan. Kalau di kita tuh heboh gitu loh dari kampung, dan ini setiap tahun ini terus terjadi gitu ya, Jess. Terus dilaksanakan, maksudnya ini nggak pernah luntur lah, untungnya kayak gitu ya. Betul. Dan semakin apa ya? Ini yang Kendaraan juga ini yang membuat Indonesia tuh memang beda sih sama negara lain. betul sih. Perayaan-perayaannya ini terutama 17-an tuh ya seru gitu, seru. Ada pawai, aku pernah kuliah di Purwokerto itu ada yang namanya pawai obor itu. Tiap 17-an tuh pawai obor. Ada kalau di Kalau di aku ya Pak ya, terlebih di Malang nih. Sekarang sih udah ada nih, apalagi sebelum-sebelumnya nih ke umbul-umbul atau bendera kan Pak yang biasanya tuh. Jadi kayak suasananya 17-an udah kerasa mungkin dari akhir-akhir Juli gitu. Nah sekarang pun juga udah banyak poster-poster atau selebaran di komplek nih untuk ikut-ikut lomba. Itu banyak. Sekarang kita itu ya, apa? Kos ya? Di sini kos ya? Oh, gak ada pengumuman gitu dari RW ini. Dia terus sudah ada udah ya? Gak ada. Kok saya kayak ngerasa kos lomba apa gitu. Iya makanya bener. lomba masak LPG mungkin gitu ya Pak. Karena memang itu ya Mas ya. Apa ya? Kalau zaman dulu tuh udah ada tuh yang namanya kita kayak misalnya 10 Jawa, 10 Sunda, 10 Batak gitu. Bener-bener Guyup. lomba kan harus lomba semuanya ikut, mau kulit putih, terlalu nggak ada tuh kayak gitu tuh. Pasti bener-bener suatu kebinekaan yang dalam hal ini memang bener-bener secara implementasi gitu, bukan cuma dalam tanda kutip di atas kertas doang gitu. Dan itu seru dan itu unik gitu, tuh gak ada di negara lain gitu, lombanya banyak beragamnya. Dan aku pernah lihat juga tuh YouTube channel mana gitu ya, bule-bule tuh di Bali tuh diajakin lomba 17-an tuh mereka excited banget gitu, karena nggak ada di negara dia kayak gitu ya. Mungkin ada tapi kan cuma 1-2 jenis Yang lomba mungkin gak meriah di sini. Nggak semeriah di sini gitu. Ya mungkin itu akhirnya value-nya itu terus menerus diturunin ya dari generasi sebelumnya sampai ke generasi sekarang. Nih biasanya kalau lagi lomba 17-an dari Pak Erik biasanya jagonya di mana nih? Apa ya? Kalau zaman dulu sih, kalau waktu kecil ya. Yang makan kerupuk ya? Bukan. Kelihatan dari yang peniti itu loh Mas. Oh, masukkan apa dalam ke waktu peniti itu. Benar. Ke jarum. Jarum benar. Lubang-lubang jarum kan coba tuh. Nah itu pakai apa sih namanya? Benar. Gak ada. Nah, lu biasa sering juara tuh. Wah, berarti bisa bantuin ibunya nih kalau masalah jaya-jaya. Sekarang mah udah ada konveksi. Kalau Pak Andi nih, biasanya Aku ini lari botol. Lari botol ya Pak Emma tuh. Saya ada Pak Wia. Diiketin tali, ada pakunya di belakang, masukin paku ke dalam botol, aku lari bareng botol-botolnya. tadi sebotol-botol. Iya, botol-botol lari gitu. Ada lomba ini kan paku dalam botol. Itu dalam botol. Kenapa botol ini buat lari juga Mas? Iya, setelah masuk kita lari bawa botol-botol ya. Oh. Berarti punya di dalam botol, terus botolnya dipegang. Jangan lari. Anda bawa si pakunya udah masuk ke dalam botol. Oh. Kalau belut. Kalau dulu belut tuh buat orang-orang tua. Buat bapak-bapak gitu. Bapak, dulu kan gua belum bapak-bapak dulu. Betul. Nah, setelah udah dewasa ya jarang lagi ikut-ikutan kayak gitu kan, kita udah sibuk kerja ya. Iya. Ya paling nonton gitu, ngeliat bocil-bocil lain di komplek. Ya seneng aja gitu. Generasi penerus kita masih
melestarikan budaya ini. Iya, yes. Kalau Angel sendiri? Kalau aku biasanya ini Pak, paling jago di kelereng. Jadi kita ya pakai sendok, digigit tuh sendoknya, terus pernya ditaruh di sendoknya. Pakai lem ya. Tit ini ya. Film kastol ya Pak, kita biar nempel. Iya benar. Kita jago itu sih. Teman-teman, tapi kalau menurut teman-teman ya, apa namanya, arti kemerdekaan itu sendiri buat kita apa sih? Ini agak berat nih, berat. agak filosofis nih. Saya belum mikirin jawabannya. Tadi kan Pak. lomba nih. Apa ya? Apa nih? Mulai dari Gua dulu. Arti kemerdekaan. Ini bagi Indonesia untuk diri sendiri individu. Nah, kalau menurut gua sih Mas, arti kemerdekaan itu adalah di saat kita itu sudah punya kebebasan finansial. Gimana? ukurannya cuy. Ukurannya Kebebasan finansial itu bisa mempengaruhi semuanya loh. Betul. Kita misalnya sudah bebas finansial. gua menafikin. Setuju. Wah, setuju. Setuju. Karena kenapa ya? Kalau menurut saya sih, kalau kita sudah ngomong kita bisa punya kebebasan finansial, kita tuh bisa ada waktu lebih buat keluarga, ada waktu lebih buat diri kita sendiri. Kita kan nggak cuma sama orang lain ya. Ada waktu lebih buat apa ya? Kita punya suatu hobi tertentu, kita nggak ada batasan lagi itu untuk misalnya apa? Harus bisa bekerja, itu di kantor dan lain sebagainya. Walaupun memang untuk meraih hal itu tentu saja memang pasti ada effort lah sebelumnya. Kecuali memang apa sih effort gitu ya. Boleh dah gua ngorek lebih dalam nih. Effort yang udah lu lakukan untuk menuju Kemerdekaan nih ya. kemerdekaan finansial. Kemerdekaan finansial. Sebetulnya sebanyak hal sih Mas. Ya walaupun memang ya namanya orang lagi berusaha ya, kadang gagal, minat itu. Ya salah satunya begitu. Tapi lambang ini. betul nambah kripto. Cuman tidak hanya mining juga sih Mas. Jadi misalnya investasi ada jual beli gitu. Ada juga apa? Kayak misalnya jualan gitu, ntar jualan itu jualan barang fisik ataupun non fisik. Ya banyak hal sih untuk dapat meraih itu ya. Walaupun memang kalau dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan sih ya masih sulit sih sebenarnya. Cuman ya memang masih diusahakan. Tapi lu yakin bahwa suatu saat pasti lu akan sampai di titik itu, lu bisa mencapai kemerdekaan finansial. Betul, harus bisa Pak. Harus bisa. Yakin ya. Kenapa? Nah, lu kalau udah di titik itu lu rasa inilah kemerdekaan versi lu. Betul, setuju. Karena kan sama seperti negara lah ya, nggak ada di dunia ini negara yang nggak mau merdeka, nggak ada tuh. Tapi untuk mencapai kemerdekaan itu kan ada yang sampai apa ya ibaratnya dijajah, akhirnya sampai menimbulkan korban jiwa. Ada juga apa negara yang udah bertahun-tahun, bahkan kita sendiri kan katanya udah dijajah berabad-abad tuh. Katanya Seperti itu 50 tahun. betul. Ya itulah Mas, itu negara konsepnya seperti itu. Termasuk diri saya sendiri juga. Ya adalah suatu titik di mana udahlah kerja udah selesai, tetapi saya juga punya tabungan yang cukup nih. Atau Betul. asetnya itu yang bergerak gitu loh. Kalau bisa kan katanya si pakar-pakar finansial tuh kalau bisa uang yang bekerja untuk kita, asetnya yang kerja keras. Benar. Tanya uang kaki. Itu sih Mas kalau pendapat saya sih seperti itu. Kalau Angel nih, Kalau saya Aku jawabannya soalnya Gen X nih Mas. Oh sorry Gen X, Gen sama Gen Z. Gen Z. Kalau dia gimana Jo? kalau Gen Y, Gen Z, kolonial. Oh dia iya. X kolonial. Ini kalau aku sendiri sih Pak ya, walaupun aku juga Gen Z nih, nggak beda jauh juga dari Pak Erik sih. Karena ya sekarang sih namanya butuh kebutuhan kan banyak nih ya kan. Terus kemerdekaan secara finansial kan juga sekarang dibutuhin nih Pak kan. Mungkin konsepnya sama kayak kemerdekaannya Indonesia, butuh effort dulu nih biar bisa dapet puncaknya kemerdekaan ya kan. Cuman kalau Angel enak ya Mas ya. Apa tuh? Sama kayak negara mana itu ya kemerdekaannya dikasih sama negara itu Mas. Pak ini dia ya Mas ya. Gua gak mau nyebut merek, Lik. Oh kan ya lu tahu. Tapi nanti yang nonton kita protes lagi. Oh gitu ya. Kita Tapi kalau ada itu diawasi lagi nih. ada negara tuh yang dikasih kemerdekaan. Iya, Cewek tuh enak tuh. Bisa dikasih sama suaminya. Makanya kamu cari suami yang punya kebebasan finansial. Kamu itu Siapa ya ini anaknya? Ini mumpung di Menteng, Jel, banyak bule, Jel. Tapi kalau aku sendiri sih pengennya merdeka secara finansial sendiri Pak. Saya cewek tuh banyak.
Cewek juga harus punya kemerdekaan finansial. Kalau Mas Andi Mas, Kalau aku agak berat sih nih, Cil. Gimana? Kalau kemerdekaan si aku, kalau boleh minum nih. kalau gue tuh udah terbebas dari hambatan-hambatan mental yang memblok memblok diri gue gitu. Jadi hambatan-hambatan mental yang selama ini menggagalkan usaha gue untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai cita-cita. Nah itu kan setiap pribadi kan punya tuh hambatan mental. Kalau kita udah bisa menghancurkan semua hambatan mental itu lah, itu menurut gue itu kemerdekaan. Contohnya Mas? Oh agak Contohnya gini, gue pengen punya jiwa yang benar-benar merdeka. Jadi internal diri gue itu tidak dipengaruhi, tidak didrive oleh faktor eksternal gue. Nah itu merdeka bagi gue. Itu merdeka. Artinya gue lah yang punya kehendak untuk menciptakan karya, menciptakan sesuatu. Jadi bukan punya eksternal yang inspirasi gue, yang mendrive gue untuk akhirnya gue jadi jongosnya nilai eksternal gitu. Ya yang di luar diri kita kan banyak hal ya. Iya. Kita bisa terbelenggu oleh ambisi kita bisa terbelenggu oleh hambatan mental, kita bisa terbelenggu oleh oleh lingkungan gitu. Berarti simpelnya gini ya Mas, kalau Mas Andi itu satu-satunya cara yang secara konkret mungkin bisa match dengan tadi yang diekspektasikan Mas Andi menjadi seorang CEO dong. Kan nggak disuruh-suruh sama orang, bukan menjadi jongosnya dalam tanda kutip orang lain, Bukan posisi tapi lebih ke jiwa gue ini merdeka gitu. Sebagai seorang individu gue punya kemerdekaan untuk melakukan apapun gitu. Bukannya gue dipengaruhi oleh dunia luar. Jadi gue melakukan tindakan atas dasar kesadaran. Bukannya karena orang melakukan ini gue ikut-ikutan. Ada gitu. Atau misalkan orang lagi ngejar sesuatu ke arah timur, gue ikutan ke timur. Iya, tapi gue punya kehendak bebas. Ya seperti saat inilah, seperti kebanyakan orang saat ini kan kita kan ada di sistem kapitalis kan. Saat ini kita ada di belenggunya kapitalis, kita nggak punya pilihan loh dalam hidup ini. Iya. Ya kan, abis lahir, masuk gedean dikit, balita, masuk sekolah, lulus, terus kita kerja. Kita masuk dalam sistem industrialisasi yang akhirnya kita nggak ada pilihan jadi karyawan gitu. Walaupun jadi karyawan juga tugas yang mulia ya. Iya. Kita saat ini juga jadi karyawan gitu ya. Ini peran yang Tuhan kita kasih ya, kita jalankan tuh dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau memang ada pilihan lain gitu kan, kita bisa tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal tadi kayak sistem kapitalis dan sebagainya. Itu artinya batuk. Jiwa kita merdeka dalam arti sesungguhnya. Setuju sih Mas, karena memang ini nyambung banget sih Mas. Karena memang pada dasarnya kalau kerja itu tidur aja ya, ini frontal nih saya bilang. Orang kerja itu kata cicilan. Itu yang bikin semangat gak sih Pak? Iya Pak, bukan semangat juga tadi itu. Tergelenggu oleh dalam tanda kutip sistem kapitalis itu. Bener sih Mas, setuju sih Mas. Tapi kalau sekarang Pak Andi sendiri nih gimana? Udah merasa merdeka belum nih dari yang disebutin tadi? Sedang berjuang. Nah, pertama-tama ya gue setiap hari selalu mengingatkan diri gue untuk ya ini hambatan mental yang ada dalam diri gue mesti gue harus selesai dengan diri gue sendiri kan. Harus ya berusaha untuk melewati hambatan mental itu. Ya hambatan mental itu contohnya kayak rasa takut ya kan, rendah diri, amarah, gengsi, berbagai diri, terus apa lagi ya, ambisi yang berlebihan misalkan dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya di-trigger oleh faktor eksternal ya. Kita mengejar sesuatu yang ada di luar diri kita gitu. Artinya faktor-faktor yang di luar diri kita tuh jangan sampai itu mendrive keputusan kita, karena keputusan yang kita buat harus atas dasar kesadaran. Dan itulah jiwa yang merdeka kalau menurut gue gitu. Itu jiwa merdeka itu sih. Tapi kalau gue juga setuju, itu juga terkait sama kebebasan finansial kan. Ujung-ujungnya kan itu juga arahnya ada ke sana. Betul. Karena kalau kita masih drive juga oleh faktor eksternal, yaitu masalah uang, itu dia kan akhirnya sulit juga sih. Tapi zaman sekarang berat ya jadi berat, gue ngopi dulu lah. Lu nanyanya yang berat-berat sih, Jel. ya kita kan saling bertukar cerita aja nih Pak. Ini berarti tadi aku belum datang udah disiapin ya kopinya. Udah dingin belum? Kalian baik banget sih. Apa? Yang banyak-banyak Mas, gulanya ingat. Nah ini
kita ngobrol lagi nih yang seru-seru. Apa tuh? Kalau gue nih, gue kan gen kolonial nih ya, gen X ya. Gue tuh dari dulu selalu ngikutin yang namanya detik-detik proklamasi di TV. Sampai sekarang juga masih ada nggak sih? 17 Agustus masih ada. Oh, Ada. Kan siarkan di seluruh TV itu ya Mas. Itu zaman dulu kan zaman lahir kan poin gitu ceprut TVRI. cuma ada TVRI. Doang. zaman kapan tuh Pak? Hah? Tahun berapa? Aduh malu. Itu 40 ya Mas. Lu masih jadi adonan Jo mau lahir. TVRI kan. Nah, gue nonton gitu kan. Nonton acara 17-an. Dari zaman aku lahir kan presiden Pak Harto tuh. Darto ya. Jadi aku nonton tuh Pak Harto, terus Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY sampai sekarang Jokowi. Nah, ini Jokowi ini yang ke Berapa? 9 nih. Nanti kalau 78 tahun Indonesia Merdeka, Iya. bulan Agustus ini Jokowi itu yang ke-9 kalinya jadi jadi pembina upacara. Punya buat Oh, Nanti tahun 2024 itu Jokowi terakhir ya. Iya, betul. Nanti ulang tahun Indonesia ke-79. Nah, nanti ulang tahun Indonesia ke-80 itu presiden Indonesia ke-8. Bapak aja nggak sih? Hah? Jadi presidennya? Waduh, kasih deh. Ya semoga kita berdua, semoga di tahun 2024 ini tahun politik ya gitu, semuanya berjalan lancar ya. Iya. Dan Back. kita dulu. Back yang tadi ya benar-benar. Nah itu aku kalau nonton Upacara detik proklamasi di TVRI itu tuh bener-bener bener-bener merasapi kalau gue ya karena mungkin karena generasi gue itu nggak terlalu jauh sama generasi 45. bener-bener. Jauh sih, tapi ada generasi perantaranya, generasi nyokap bokap gue kan baby boomer kan. Betul. Mereka sering cerita kan, oh dulu kakek nenek kalian tuh begini gitu kan. Ada Kalau historinya. Belanda nyerang tuh ngumpet ke bunker gitu kan. Ada cerita-cerita mengenai keheroikannya pahlawan-pahlawan 45. Gue masih merasakan, jadi gue bisa membayangkan detik-detik proklamasi itu Masih kerasa banget. kerasa banget gitu loh sensasinya. Kalau kalian Gen Y sama Gen Z, itu sensasi yang aku rasakan, itu kalian ngerasain nggak? Dari set dulu kali Mas. Dari Gen Zaman Kalau aku sendiri nih Pak, ini masih kerasa sih Pak, karena apalagi ngelihat paskibraka tiap tanggal 17 naikin bendera, terus sorenya nurunin bendera, itu kayak ada ngerasa wah keren banget. Enggak nih, ada gue tahu salah gitu ya. Terus terlebih lagi kan pengalaman pribadi nih Pak, saya juga pernah jadi paskibraka nih. Zaman SMP sama SMA. Jadi Kamu jadi apa? SMP Jadi tiang benderanya? bagian yang foto-foto aja nih Pak Ten. Saya jadi paskibrakanya nih bawa ini nganterin teman-teman yang bawa benderanya, terus dilihatin sama teman-teman yang lain satu pacara tuh kayak rasanya wah ada kebanggaan sendiri nih gitu kan. Apalagi yang ada di stand. Di sana ya benar. Betul. Kan itu kan diseleksi dari seluruh daerah kan itu. Betul dan ketat banget kan Pak. Gitu. Pernah ikut seleksinya? Enggak sih. Oh nggak pernah ya dulu. Sudah tahu. Oh pernah deh, aja. ikut deh. Gue bukan anggota Paskibra dulu Mas. Cuma tiap si Angel SMP SMK loh. Niat banget ya. Iya bener. Hebat tapi hebat. Bener. Karena Aku pikir tuh Gen Z itu udah gak peduli aksi upacara. Betul. Enggak ya. enggak sih Pak, apalagi kan zaman SD nih, saya suka mentengin di TV Indosiar kan biasanya atau RCTI, terus ngeliat wah ada paskibraka kok keren banget sih, coba ntar SMP coba join gitu gimana, kan zaman SD kan nggak ada tuh Pak. Betul. Nah baru ada SMP ada paskibra, cobalah join gitu, ternyata wah menarik nih. Tapi nggak tertarik untuk ikut sampai provinsi kayak atau nasional gitu enggak? Kebentur tingginya Pak. Oh ada standar tinggi ya seleksi. Tapi sih tingginya 165. Minimal kalau cewek 160-an, kurang dikit ya. Jadi sensasi yang kamu rasakan kalau kamu terlibat dalam perayaan upacara 17-an lu apa Jam? Bangga jelas. Jelas bangga sih Pak ya, apalagi kita usahanya kan latihan sebulan nih full sampai maghrib gitu, dibantuin sampai pingsan Pak. Terus pas hari hanya kita subuh udah di sekolah buat mempersiapkan, kan pengennya kita kasih kesannya itu kan wah ini sakral banget gitu. Kalau Bapak dulu gimana Pak, zaman sekolah nih? Kalau lu Rik, ngeliat kayak gituan gimana sensasinya gimana Rik? Ya memang memang masih merinding ya. Merinding ya. Sensasi antara melihat di TV dengan langsung tuh beda.
Kalau ikut langsung 17-an pernah? Pernah, terutama itu ya, terutama misalnya masih sekolah itu pasti ikut tuh. Dan memang jujur gak pernah absen tuh. Cuman pada waktu, kalau mungkin bedanya ya sama Mas Andi, kalau di TV aku gak ngerasain tuh yang namanya merinding dan sebagainya. Tapi kalau langsung itu memang bener-bener ngerasain gitu. Dan mungkin dari hal terkecil kali. Kalau dari aku pribadi sih, pada waktu kita 17-an itu kan biasanya di rumah-rumah tuh identik dengan adanya bendera gitu. Iya, bendera. Cuman kalau dari aku di rumah tuh selalu ada bendera saya pasang. Tidak hanya di bulan Agustus, tetapi setiap tahun. Karena kalau menurut aku sih, kalau kita terasa bahwa kita punya jiwa nasionalis yang tinggi gitu, yang namanya kita menghormati bendera saka merah putih itu tidak hanya di bulan Agustus, tapi sepanjang tahun setiap kita bahkan bernafas kita tinggal di sini ya kita harus yang namanya selalu menghormatin. Intinya sih gitu sih Mas. Apalagi kalau nyanyikan lagu Indonesia Raya sambil hormat gitu. Dimanapun dan kapanpun walaupun orang lain gak ada yang hormat gitu, saya sih pengennya tetap hormat Mas, tetap menghormati, dan kalau bisa gak ada terus. Lu mesti nonton bola di GBK, Rik. Nah bener. Tahu lagi nyanyi Indonesia Raya tuh, merinding banget ini. Pas konser-konser juga masih kok Pak. Kalau soal bendera sama, almarhum bokap gue gitu tuh. Kalau 17-an tetangga udah masang, gue belum masang, teriak tuh dia, kan pasang bendera. Betul sih. Ya itu mungkin karena generasi baby boomer itu dekat sama generasi 45, jadi Hawa-hawanya masih jiwa patriotisme itu lebih tinggi. Walaupun gue juga gak menafikan bahwa ya Gen Y sama Gen Z juga jiwa patriotismenya juga tinggi, cuma dengan cara yang Berbeda-beda. Benar. Karena memang kalau dilihat zaman sekarang itu kan salah satunya sampai ada orang Indonesia yang saya tahu ya masih di komunitas gitu, bentuk dia mengabdi pada bangsa ini adalah pada waktu kita misal nih dalam tanda petik dihina-hina gitu, kalau sekarang kan zamannya internet ya, itu langsung ada Gen Y sama Gen Z, ampun tuh langsung dia betul langsung dikasih di website misalnya dikasih benderanya Indonesia, jangan gamu gitu. Tolong tag bang alamat IG-nya, saya mau mampir kayak gitu. mau terapi kan. Itu Gen Z sama Gen Y itu gitu tuh. Betul. Sama ponakan tuh begitu tuh. Mau mampir katanya bahasanya. Nanti diserbu tuh yang hina-hina Indonesia. Betul. Ya memang masih faksal. Bagaimana kita itu ya benar-benar benar-benar punya rasa nasionalis, benar-benar punya rasa memiliki dia terhadap negara ini. Itu sih salah satu bentuk yang bisa kita rasakan secara langsung dan bisa dilihat gitu kan. Kalau tadi Angel bilang ada yang mampir itu bisa dilihat sih. Biasanya pakai bahasa Inggris dia. Misalnya ada negara lain yang cawe-cawe atau negara lain yang dibagi. Terutama dulu sih pas kasus diklaim yang namanya batik diklaim. Ya, terus kepulauan. Yang SEA Games yang di Kamboja yang bendera kita kebalik lagi tuh. Ya apa Mas? Yang SEA Games di Kamboja bendera kita kebalik. Oh iya. Bener itu rame betul. Langsung Gen Y sama Gen X yang bergerak itu, saya mau mampir katanya ke official IG-nya itu SEA Games Kamboja. Soalnya kalau aku ngerasain ya Pak ya, kalau generasi-generasiku nih, ya walaupun nggak secara nasionalis terlihat nih ya, mungkin kalau nggak kayak terdahulu atau orang tua kita gitu. Tapi kalau untuk masalah nasional sih kita masih masih banget, apalagi kalau di internet kan ngebela negaranya sendiri itu pasti masih tinggi banget. Cuman ada juga yang misalnya males gitu, kayak misalnya ikut upacara males. Malah tuh tahun zaman SMA atau kuliah masih ada nggak ya upacara? Nggak ada. Kuliah udah mana sih? Pada waktu sekali aja kuliah ada, pas 17-an doang ada. Mungkin saat ini sudah ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Lu kampus mana sih? Kalau di kampusku sih kayaknya cuma saat tertentu aja sih Pak. Betul. Setahu saya tidak semua mahasiswa cuman itu doang. Cuman aktivitas. Betul, aktivitas akademikanya gitu. Soalnya kalau semuanya nggak muat relakannya ya. Oh iya sih. Wakilannya doang kali ya. Benar. Aduh ternyata seru juga ya. Saya udah mau mendekati. Nggak salah gue datang ke sini nih ngobrol-ngobrol sama kalian. Saya udah bau-baunya nih mau kemerdekaan. Awal-awalnya udah mau 17-an, apalagi kita lagi ada di daerah Menteng, beberapa meter dari Jalan Pegangsaan, tempat Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno Bung Hatta. Hanya beberapa langkah dari sini. Jadi sensasinya kerasa banget. Bener. Kerasa banget. Ini walaupun nggak ada merah putih,
gedung-gedung juga pada merah putih semua. Mas mulai pasang udah ya. Udah pasang bendera. Tadi lewat beberapa komplek udah mulai ada gapura-gapura. Ya. Selalu meriah dan semoga akan terus meriah. Satu pertanyaan lagi nih. Lu yakin nggak Indonesia bisa berumur panjang sampai 1000-2000 tahun lebih lama dari kayak kerajaan Sriwijaya Majapahit gitu, yakin nggak Indonesia akan selama itu? Saya dulu kali itu ya. boleh. Selama kita masih benar-benar bisa bersatu dalam tanda kutip dengan apa ya, ibaratnya bersatu dengan sesungguhnya, Mas. Tanpa adanya kita melihat ras, suku, agama, saya kira masih bisa, Mas. Tetapi kalau memang kita itu masih melihat yang namanya suku, ras, agama, apalagi gender ya, saya nggak yakin. Itu aja sih, Mas. Cuman saya sih masih tetap apa ya, sampai saat ini ya masih tetap optimis karena memang mungkin tetap ada segelintir tuh yang pakai isu sara, apalagi tahun panas tuh, tahun politik ya pastilah. Dan saya rasa sih kalau kita sama-sama punya jiwa nasionalisme, punya jiwa bahwa kita waktu memang tulis beda, bahasa beda, memang kita ada ratusan beda terus. Dari kebiasaan mungkin beda, dari agamanya mungkin beda, tetapi kita satu, kita sama-sama di apa ya, di suatu tempat yang kita dilahirkan di tanah air kita Indonesia ini. Saya rasa sih kita bisa 1000-2000 tahun ya, kecuali nanti ada sesuatu ya Mas, bisa kiamat atau gimana. Tapi saya yakin sih 100.000 tahun lagi Indonesia akan tetap eksis seperti itu. Yakin ya? Ijal, yakin? Yakin. Jawaban singkat aja, yakin ya? Kenapa? Yakin. Pokoknya kalau nggak ada interupsi dari hal-hal eksternal kayak ya yang tadi Bapak sebut tuh, saya nggak berani nyebutnya. Ya, semoga sih tetap yakin nanti. Kalau gue juga yakin, tapi yakinnya dengan catatan kalau pemerintahan saat ini maupun pemerintahan yang selanjutnya nih ya, itu bisa mengelola harapan terutama yang di daerah. Ya, Atau kan sekarang kan dengan adanya undang-undang apa namanya daerah itu apa namanya, kekuasaan di daerah apa namanya itu, otonomi daerah. otonomi daerah, jadi menyebabkan adanya raja-raja kecil di daerah kan. Ya, Ada beberapa kasus gubernur yang OTT yang benar polisi ya Mas. itu kan sayang gitu loh, harusnya kan mumpung gitu ya, pemerintah pusatnya concern ke daerah. Kalau pemerintahan daerahnya nggak concern sama rakyatnya juga, ya maksudnya semua elemen bangsa sih harusnya bisa mampu mengelola harapan rakyat. Itu aja sih, dari ekonominya, dari pendidikannya, politik, semua aspek. Seru. Thank you banget teman-teman. Waduh. Sama-sama Mas. Kopi. Diminum Mas? Ya, udah Meski juga Mas ngiting ini ya. Cuma ternyata kopinya pahit guys. Apa tuh Pak? Cappuccino sih judulnya. Kopi Pak. Kayaknya aku ada janji lagi nih sama temen. Buru-buru aja. Kayaknya aku duluan ya, cabut duluan ya. Kalian mau lanjut sini apa mau Lanjut aja dulu Mas, masih banyak kerjaan. Aku cabut dulu ya. Oh, iya. Thank you ya Angel, Erik. Makasih loh Mas Andi. Bincang-bincangnya, kopinya juga thank you banget. Sampai ketemu lagi. Hati-hati Mas. Dari biasan, mampir ya ke rumahku ya. Oke. Aku siapin. Share love aja Pak, share love. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh Mas, hati Mas. Pak, udah jam 1 nih. Balik. Kak, udah jam 1 ya? Heeh. Oh iya. Balik yuk. Ada meeting juga buat jam 13.30 sama Yufti. Udah yuk. Oke deh, siap. Bentar aja. Hai. Oke. Yang bayar siapa nih? Waduh, saya belum merdeka deh. Ya udah deh, gak apa-apa, biar gua aja deh kena. Deklarasi aja. Nggak bisa deklarasiin. Oke deh, kalau gitu. Ayo, yuk.